Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. La hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Dewan juri yang dimuliakan Allah, serta rekan-rekan kita yang dirahmati Allah. Allahumma amin. Di era modern saat ini, ruang apresiasi untuk para perempuan semakin terbuka, memberikan banyak kesempatan kepada kaum wanita untuk menunjukkan eksistensinya dalam pembangunan bangsa. Mulai dari lingkup yang luas, seperti pembangunan dalam bidang ekonomi, politik, sosial budaya, serta keamanan, hingga ruang lingkup yang lebih kecil, seperti membangun karakter anak di dalam sebuah keluarga. Saya mempunyai sebuah kisah, di mana dalam kisah ini ibu ibarat rahim peradaban. Dari rahim seorang ibu, terlahir generasi baru dengan berbagai sifat dan perilaku. Ibu mencetak generasi tersebut menjadi pemimpin-pemimpin di setiap masa. Peran tergambar dari kisah hidup Juraisyah binti Atok yang dijuluki Khayzuran yang ia berasal dari Yaman. Pada awalnya, Khayzuran adalah seorang budak milik Al-Mahdi, Khalifah ketiga Bani Abbasiyah, yang statusnya sebagai budak membawanya ke istana. Ia mengenal baik khalifah dan keluarganya serta sistem pemerintahan dan politiknya. Sebagai budak, Khayzuran juga memiliki kesempatan untuk menggali ilmu dari perpustakaan pribadi milik Al-Mahdi. Ia datang ke majelis-majelis untuk memantapkan ilmu pengetahuan yang dimilikinya. Di sela-sela waktunya, ia rajin menghafal Al-Quran. Hadirin rahimakumullah. Khayzuran tumbuh menjadi perempuan yang cerdas. Ia merupakan salah seorang penasihat pribadi Al-Mahdi baik sebelum maupun setelah diangkat menjadi khalifah. Ia sering hadir dalam rapat-rapat kenegaraan walau masih berstatus sebagai budak. Kedekatan Al-Mahdi dan Khayzuran menimbulkan pro dan kontra. Lalu ini juga membuat istri pertama Al-Mahdi itu cemburu. Dalam kondisi seperti itu, Al-Mahdi memilih untuk menikahi si Khayzuran dan mengukuhkan posisinya sebagai ibu negara. Dari pernikahan dengan Al-Mahdi, Khayzuran dikaruniai 3 orang anak. 2 anak laki-laki yang bernama Musa dan Harun, dan anak perempuannya meninggal saat masih kecil. Dari cerita tersebut, tergambar bahwa selama berabad-abad, kiprah perempuan dalam membangun peradaban Islam sangatlah besar. Tak berlebihan bila menyematkan kaum ibu sebagai rahim peradaban. Darinya lahir generasi-generasi hebat. Ibu menjadi madrasah untuk mencetak generasi tersebut menjadi para pemimpin di setiap masa. Hadirin rahimakumullah, oleh sebab itu, kita sebagai wanita harus berpendidikan yang tinggi. Jangan mau kalah dengan para pria. Agar kita cerdas dan mampu menghasilkan generasi emas yang akan menjadi tombak agama dan negara. Jangan hiraukan kata orang, buat apa sekolah tinggi-tinggi kalau ujungnya akan kembali ke dapur. Hal itulah sebenarnya yang perlu kita luruskan. Bahwa kita perlu pendidikan. Karena kita, seorang wanita, itu adalah madrasatul ula untuk anak-anak kita. Karena dalam mengasuh anak itu, juga ada ilmunya. Ilmu parenting yang sering disepelekan itu justru membawa pengaruh besar untuk anak-anak. Karena jika kita salah sedikit akan fatal akibatnya. Suatu saat nanti jadilah wanita yang cerdas, yang menghasilkan generasi cendekiawan, bukan wanita yang hanya menjadi sebuah beban dan hanya mengandalkan paras. Nabi Muhammad SAW bersabda, carilah ilmu walaupun di antara kamu dan ilmu terpisah lautan api. Dan sabdanya, tuntunlah ilmu dari buayan sampai liang lahat. Yang artinya, menuntut ilmu itu hukumnya fardu di setiap waktu dan kesempatan. Yakni menuntut ilmu adalah kewajiban bagi setiap individu muslim. Jadi, kita sebagai wanita muslim, wajib hukumnya untuk menuntut ilmu. Pesan saya, jadilah seekor katak yang tuli dan fokus. Kejarlah apa yang menjadi tujuanmu. Hiraukan semua hal yang menjatuhkanmu dan ingat tujuan utama awal kamu. Demikian kultum yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua dan dapat kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Yang benar datangnya dari atas bimbingan Allah Subhanahu wa taala yang Maha Benar, dan yang salah, khilaf atau keliru itu datangnya dari saya pribadi sebagai manusia biasa yang tidak pernah luput dari salah, khilaf dan dosa. Akhirul kalam, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.